Ada sebuah teori bahwa setiap tindakan yang kita ambil adalah hasil dari kalkulasi probabilitas yang rumit. Kita menimbang untung dan rugi, menganalisis data masa lalu, dan memproyeksikan kemungkinan hasil di masa depan. Hidupku dibangun di atas fondasi ini. Sebagai seorang ahli strategi, dunia bagiku adalah papan catur raksasa, dan setiap langkah harus diukur dengan presisi matematis. Emosi adalah variabel pengganggu, harapan adalah anomali statistik yang harus diabaikan. Aku percaya pada data, pada fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Itulah caraku bertahan, caraku menang. Namun, di sudut tergelap kesadaranku, di ruang yang kebal terhadap logika, bersemayam sebuah paradoks. Sebuah asa, sebuah harapan yang begitu irasional hingga menentang semua hukum yang aku anut. Harapan untuk memutar kembali waktu, bukan bertahun-tahun, bahkan bukan berbulan-bulan. Aku hanya butuh beberapa jam, kembali ke sore itu, saat langit berwarna jingga dan udara terasa berat. Kembali ke percakapan yang salah arah, ke kata-kata yang terucap karena ego, bukan karena hati. Sebuah kesalahan tunggal, namun efek dominonya meruntuhkan seluruh semesta yang kubangun dengan susah payah. Logikaku berkata, itu mustahil, waktu hanya bergerak maju. Setiap buku fisika, setiap prinsip yang kupelajari, meneriakan kebenaran yang sama. Masa lalu adalah data historis, tidak bisa diubah. Namun asa ini, ia berbisik dengan nada yang berbeda. Ia tidak peduli dengan hukum alam. Ia hanya peduli pada penyesalan yang membakar. Ia bilang, bagaimana jika ada cara? Sebuah pertanyaan bodoh yang terus bergema, menolak untuk dibungkam oleh rasionalitas. Malam demi malam, aku terjebak dalam pertempuran sunyi ini. Pikiranku yang terlatih menyajikan ribuan alasan mengapa harapan ini sia-sia. Probabilitasnya nol. Upaya apapun untuk mengejarnya hanya akan membawa lebih banyak kekecewaan. Ini adalah jebakan emosional, sebuah penyimpangan dari jalur optimal. Aku harus menerima kenyataan, memotong kerugian, dan melanjutkan hidup berdasarkan data yang ada sekarang. Itulah langkah yang logis. Tapi kemudian, asa itu melawan balik. Ia tidak menggunakan data atau grafik. Senjatanya adalah kenangan, senyuman yang hilang, tawa yang kini hanya gema, kehangatan yang tak akan pernah kurasakan lagi. Asa itu menunjukkan kepadaku bukan apa yang mungkin, tetapi apa yang telah hilang. Dan rasa kehilangan itu, ternyata, adalah kekuatan yang jauh lebih purba dan lebih kuat daripada semua logika yang bisa kukumpulkan. Maka, suatu malam, di bawah cahaya lampu meja yang redup, aku menyerah. Aku mengambil pena dan selembar kertas kosong. Logikaku berteriak, untuk apa? Ini tidak akan mengubah apapun. Tapi tanganku bergerak dengan sendirinya, didorong oleh kekuatan yang lain. Aku mulai menulis, bukan laporan strategis, bukan analisis data. Aku menulis surat. Setiap kata yang kutulis adalah pengakuan kekalahan logikaku. Aku menulis tentang penyesalan. Aku meminta maaf, bukan hanya atas apa yang kukatakan, tetapi juga atas apa yang tidak sempat kukatakan. Aku menuangkan semua kerinduan yang selama ini kupendam, semua seandainya yang menghantui tidurku. Aku menggambarkan dunia paralel di mana aku memilih kata yang berbeda, di mana sore itu berakhir dengan pelukan, bukan perpisahan. Saat menulis, aku merasa seperti kembali ke masa itu. Ruangan ini seolah memudar, dan aku bisa merasakan kembali kehangatan matahari sore di kulitku, mendengar kembali suaranya yang lembut. Untuk sesaat, asa menang. Untuk sesaat, aku percaya bahwa kata-kata ini memiliki kekuatan sihir, bahwa mereka bisa melintasi waktu dan ruang, memperbaiki apa yang telah rusak. Surat ini menjadi manifestasi fisik dari harapanku yang paling liar dan tidak masuk akal. Halaman demi halaman terisi tinta basah oleh air mata yang bahkan tidak kusadari telah jatuh. Aku menulis sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Aku membaca ulang surat itu. Setiap kalimatnya adalah detak jantungku yang sebenarnya, denyut nadi dari jiwa yang selama ini kusembunyikan di balik topeng rasionalitas. Inilah aku yang sebenarnya, bukan ahli strategi yang dingin, tetapi seorang manusia yang merindukan kesempatan kedua. Selesai. Surat itu tergeletak di atas meja, sebuah monumen bagi harapanku. Langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam amplop,
menuliskan alamat yang sudah terukir di kepalaku, dan mengirimkannya. Sebuah tindakan sederhana, sebuah langkah kecil, tapi saat itulah logikaku yang babak belur bangkit kembali. Ia tidak berteriak lagi. Kali ini, ia berbicara dengan suara yang tenang dan dingin. Dan setelah itu apa? Tanyanya, kau mengirim surat itu. Lalu apa? Apakah itu akan memutar balik waktu? Apakah itu akan menghapus kata-kata yang sudah terucap? Tidak. Logikaku mulai membeda situasi, seperti yang selalu dilakukannya. Fakta pertama, dia tidak akan pernah menerimanya. Fakta kedua, bahkan jika secara ajaib dia menerimanya, tidak ada jaminan respons yang kau inginkan. Probabilitasnya rendah. Fakta ketiga, tindakan ini hanya akan membuka kembali luka yang coba kau sembuhkan. Ini adalah tindakan emosional yang tidak memiliki hasil positif yang terukur. Setiap argumennya seperti palu godam yang menghantam fondasi rapuh yang dibangun oleh asa. Surat di depanku, yang beberapa saat lalu terasa seperti jembatan menuju masa lalu, kini terlihat seperti apa adanya. Hanya kertas dan tinta, sebuah pengingat yang menyakitkan tentang apa yang tidak bisa kumiliki. Mengirim surat ini, kata logikaku, adalah pertaruhan dengan kemungkinan menang mendekati nol. Tapi risikonya, kehancuran emosional total. Menghadapi keheningan setelah mengirimnya akan lebih menyakitkan daripada keheningan yang ada sekarang. Sekarang adalah kepastian. Mengirimnya adalah membuka pintu menuju ketidakpastian yang menyiksa. Aku menatap surat itu untuk waktu yang sangat lama. Di satu sisi, ada janji kelegaan sesaat, sebuah tindakan simbolis dari harapan. Di sisi lain, ada kepastian logis yang dingin dan brutal. Hidup dalam harapan yang mungkin palsu, atau hidup dalam kepastian yang menyakitkan, inilah inti dari pergulatanku. Seluruh hidupku, aku memilih kepastian. Aku memilih jalan yang paling mungkin berhasil. Aku menghindari risiko emosional demi stabilitas logis. Dan malam itu, di titik puncak dari pertempuran batin terbesarku, aku membuat pilihan yang sama. Dengan tangan yang terasa berat, aku mengambil surat itu. Jari-jariku menelusuri setiap lipatannya. Aku bisa merasakan berat setiap kata, setiap harapan yang tertuang di dalamnya. Lalu, aku tidak merobeknya. Merobeknya adalah tindakan emosional. Sebaliknya, aku melipatnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam laci mejaku yang paling bawah, di bawah tumpukan laporan dan data lama. Surat itu tidak pernah terkirim. Ia menjadi artefak sunyi, simbol dari asa yang dipenjarakan oleh rasionalitas. Setiap kali aku membuka laci itu, aku tahu ia ada di sana. Sebuah pengingat konstan tentang pertempuran yang terjadi dan sisi mana yang menang. Aku kembali hidup dengan logikaku. Aku membuat keputusan berdasarkan data. Aku merencanakan strategi berdasarkan probabilitas. Dari luar, tidak ada yang berubah. Aku tetaplah orang yang sama, yang efisien dan terukur. Tapi di dalam, ada sesuatu yang telah bergeser. Aku dipaksa untuk hidup dengan kepastian yang dingin, daripada mengambil risiko emosional dari sebuah harapan. Aku memilih untuk tidak tahu, karena terkadang, jawaban yang mungkin kita terima lebih menakutkan daripada pertanyaan yang tidak pernah kita ajukan. Surat itu, yang tidak pernah sampai ke tujuannya, pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Ada beberapa pertempuran yang bahkan logika terkuat pun tidak bisa menangkannya. Ia hanya bisa memaksakan gencatan senjata yang menyakitkan. Dan aku hidup dalam gencatan senjata itu setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.